Nah, ini mungkin adalah waktu yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman untuk memperdalam ya mengenai kalender ekonomi. Tadi kita sudah membahas tentang mata uang ya, pengaruhnya bagaimana, dan sekarang kita ke kalender ekonomi. Kita langsung saja ya teman-teman. Nah, kalender ekonomi adalah berita ataupun peristiwa yang mampu menggerakkan harga pasar. Nah, kita bisa mendapatkan informasi kalender ekonomi ini yang paling tren ya, ada 3 website yaitu Forex Factory, kemudian Investing, dan juga FX Street. Nah, cara baca kalender ekonominya bagaimana? Jadi, teman-teman juga perlu tahu bahwa seorang trader bisa menggunakan kalender ekonomi ya untuk mendapatkan profit atau cuan. Ya, salah satu keuntungan yang paling bermanfaat adalah mengetahui waktu atau pukul berapa beberapa event akan dirilis dan pengaruh dari event itu terhadap pergerakan pasar. Jadi ada beberapa event yang perlu teman-teman ketahui yang sangat berpengaruh. Ada 6 ya di sini yang saya temukan. Yang pertama adalah pengumuman kebijakan moneter. Yang kedua, pengumuman tingkat suku bunga dari bank sentral. Yang ketiga, non-farm payrolls. Kemudian tentang final gross domestic product. Ada juga berita tentang Federal Open Market Committee, dan yang terakhir adalah tentang unemployed rates atau data pekerja dan pengangguran. Nah, kalau teman-teman ingin tahu cara bacanya, tenang saja, ada di pembahasan berikutnya ya. Nah, kita akan munculkan dulu penjelasan mengenai trading news. Ini masih ada hubungannya dengan kalender ekonomi ya. Karena kalender ekonomi itu kan tadi sudah dijelaskan tentang berita ya, berita ekonomi yang mempengaruhi pergerakan pasar. Nah, untuk trading news ini, dia merupakan teknik trading forex dengan cara membandingkan selisih hasil aktual berita ekonomi dengan nilai forecast. Nah, forecast ini apa? Nah, forecast ini adalah proses memperkirakan penjualan di masa depan. Atau kita bisa bilang forecasting ya. Forecasting ini adalah teknik untuk menentukan apa yang akan terjadi di masa depan dengan menganalisa apa yang terjadi di masa lalu dan apa yang sedang terjadi saat ini. Jadi untuk teman-teman ketahui ada beberapa tahap yang bisa kita lakukan untuk melakukan teknik trading news di forex ya. Ada 3. Yang pertama, kita sebagai trader harus memilih pasangan mata uangnya dulu nih yang paling liquid ya. Misalnya EUR USD, USD JPY, dan pair lain yang termasuk di major pair. Dan perlu diingat bahwa nggak semua mata uang itu menjadi fokus utama ya. Yang kedua, trader harus mengembangkan strategi-strategi tertentu news trading dalam suatu sistem agar trader itu mengetahui waktu yang tepat untuk entry dan exitnya. Dan yang ketiga, trader juga harus menyusun strategi news trading jauh sebelum dirilis ya suatu berita itu. Dan saat momennya tiba, seorang trader bisa melakukan keputusan yang tepat. Dan bagaimana ya sebenarnya cara menggunakan kalender untuk trading? Wah, ini dia, saking serunya saya juga gugup nih. Nah, jadi sebenarnya kita hanya perlu memperhatikan 2 kolom aja, yaitu kolom aktual dan volatilitas atau impact. Nah, volatilitas itu adalah pergerakan harga pasar ya teman-teman, perubahannya. Kalau Anda sudah masuk dalam platformnya, misalnya di TradingView ya, atau MetaTrader 5, Anda akan lihat ya candlestick bergerak itulah ya. Kalau dia normal dia nggak terlalu cepat, tapi kalau volatilitas sedang tinggi dia akan cepat sekali ya. Itu adalah perubahan harga di pasar. Karena 2 kolom dalam kalender tersebut ya, aktual dan volatilitas ini paling penting dan berdampak pada kita sebagai trader saat trading di forex. Jadi kita hanya bisa ya, kita lihat ya rumusnya nih. Kita hanya bisa melihat, tapi kita juga harus analisa ya kan. Jadi ada rumusnya teman-teman. Rumus dalam kalender forex. Oke, untuk itu dibagi 2 ya, positif dan negatif. Untuk positif, ada positif peningkatan, ada penurunan. Negatif juga gitu, ada peningkatan, ada penurunan. Nah,
kondisi ekonominya bagaimana? Yang membaik dan menurun. Jadi ada dua ya. Ingat ya, tadi untuk positif ada negatif, ada peningkatan penurunan, ada kondisi yang memburuk dan membaik ya. Jadi kalau kita bicara tentang membaik, tentunya mata uang akan menguat. Ini akan ke hal yang positif. Dan yang positif juga, kalau misalnya mengalami penurunan gitu, kondisi ekonomi memburuk, maka mata uang otomatis akan melemah. Jadi memang ada positifnya teman-teman ya. Trader bisa mengambil keuntungan dari kondisi tersebut. Nah, untuk yang negatif, ketika peningkatan, misalnya kondisi ekonomi memburuk, maka mata uangnya bisa menguat ya. Salah satu mata uang biasanya begitu ya. Dan negatif, misalnya dalam kondisi penurunan, kondisi ekonominya jadi membaik, mata uangnya akan melemah. Jadi ya karena kita perdagangan kan major pair ya, minor pair gitu. Jadi ayo berpasang-pasangan. Nah, sekarang kita ke technical analysis. Oh, tidak. Itu ada di materi berikutnya. Oke, sabar aja, tenang aja. Pelan-pelan kita akan belajar ya, teman-teman. Oke, semangat terus belajarnya di Kanwilbo FX dan terima kasih Anda sudah menyimak video ini.